Halo, perkenalkan nama saya April Fastoto. Saya dari kampus Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya akan membahas materi multikultural. A. Pengertian multikultural. Istilah multikultural terdiri dari dua kata, yaitu kultur dan multi. Kultur artinya budaya dan multi artinya banyak. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural yakni mencakup pengalaman yang berbentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Ketika membahas multikultural, maka akan selalu muncul konsep emik dan etik. Kedua istilah antropologi ini dikembangkan oleh Pick pada tahun 1967. Paik memakai istilah emik dan etik untuk menjelaskan dua sudut pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu. Etik merupakan titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu, sedangkan emik merupakan titik pandang dari dalam sistem budaya tersebut. Contoh dari etik adalah tertawa merupakan ekspresi rasa senang. Sedangkan contoh dari emik adalah suku Dayak di Kalimantan akan memenggal kepala musuh. Jelas sekali bahwa etik itu merupakan bentuk universal semua budaya. Namun, etik dapat digeneralisasikan untuk menjelaskan perilaku seluruh suku di Indonesia karena merupakan keunikan dari satu budaya itu sendiri. Pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup. Pendidikan multikultural merupakan ide atau gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di dalam pendidikannya. B. Konsep dasar sosial budaya dan nilai dalam pendidikan multikultural. 1. Konsep dasar sosial. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sosial diartikan sebagai segala sesuatu mengenai tentang masyarakat atau kemasyarakatan. Sosial diartikan sebagai masyarakat atau hubungan antara individu dengan kelompok. Nilai sosial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena nilai sosial terbukti memiliki daya guna yang fungsional bagi perkembangan hidup. Nilai sosial mencakup segi etika seperti kesusilaan dan moral. Nilai-nilai yang mencakup baik atau buruk, benar atau salah. Sesuatu yang baik dan berguna dapat membawa manfaat dan pola kelakuan atau pola tindakan itu sering dipandang oleh masyarakat sebagai norma. Di dalam bahasa Latin, norma berarti siku-siku yang dipakai untuk mengukur aturan dan pedoman dasar. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. A. Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelumnya penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan pelanggaran dapat diredam atau dicegah. B. Tindakan represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. C. Tindakan kuratif. Tindakan ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditunjukkan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari
tidak lagi mengulangi kesalahannya. 2. Konsep dasar budaya. A. Pengertian kebudayaan. Kata budaya atau kultur dipandang penting menurut Margaret Mead pada tahun 1901 sampai 1978. Budaya adalah perilaku yang dipelajari dari sebuah masyarakat atau subkelompok. B. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Beberapa ahli mencoba atau merumuskan unsur-unsur pokok dari kebudayaan tadi. Menurut Melville J. Herskovits menunjukkan ada 4 unsur pokok dari kebudayaan, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. Menurut C. Kluckhohn berpendapat ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap universal. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Bahasa. 4. Sistem kemasyarakatan. 5. Sistem pengetahuan. 6. Religi atau kepercayaan. 7. Kesenian. Di dalam kebudayaan terkandung norma-norma dan adat istiadat, berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berubah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat. C. Wujud kebudayaan. Wujud ini, jika memperhatikan definisi kebudayaan di atas, maka wujud kebudayaan bisa terdiri dari 1. Wujud idil atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba. Fungsinya adalah pengatur atau penata dan pengadili dan pemberi arah kelakuan manusia di masyarakat. 2. Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret, bisa diobservasi. 3. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. D. Budaya dan lingkungan. Pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan suatu kelompok untuk bertahan hidup dapat dipandang sebagai program budaya hidup atau budaya. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi suatu kelompok. E. Budaya dan non-budaya. Pada dasarnya, non-budaya mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya atau sentuhan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas dari manusia. Benda-benda alamiah seperti batu, pohon, gunung, tanah, dan planet. Sedangkan budaya mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Misalnya patung, marmer atau onin, bonsai, bangunan, dan aturan makan dan lain-lain. F. Pranata budaya. Pranata budaya atau institusi yang ada di dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebudayaan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. 1. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan atau kekerabatan, misalnya perkawinan dan pengasuhan anak. 2. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup atau memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta atau benda. 3. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. 3. Konsep dasar nilai atau value. Nilai yaitu adalah hal-hal yang penting atau berguna bagi masyarakat.
Atau nilai juga merupakan suatu gambaran mengenai apa yang pantas, yang berharga, yang dianggap benar, salah, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Cole-Janingrat menyebutkan bahwa sistem nilai terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran seperti sebagian besar warga masyarakat atau tentang hal-hal yang dianggap bernilai dalam hidupnya, atau disebut pula bahwa suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami pada waktu seorang terlibat dalam suatu kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, baik oleh dirinya sendiri maupun dianggap oleh orang lain. Robin Williams menyebutkan 4 kualitas dari nilai tersebut. A. Nilai itu mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. B. Nilai itu juga menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek. C. Nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkret daripada tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan. D. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur yang penting dan sama sekali tidak dapat disepelekan bagi orang-orang yang bersangkutan. Dari penjelasan tentang nilai-nilai sosial tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai sosial merupakan konstruksi abstrak dalam pikiran seseorang yang tercipta melalui interaksi sosial. Nilai sosial bawaan sejak lahir melainkan dipelajari melalui sosialisasi dengan melalui diri terhadap suatu internalisasi dan akan mempengaruhi tindakan-tindakan penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tanpa disadari. Nilai sosial memberikan kepuasan kepada penganutnya. Nilai sosial bersifat relatif. Nilai sosial melibatkan unsur emosi dan kejiwaan. Nilai sosial mempengaruhi perkembangan pribadi. C. Dasar pendidikan multikultural. Ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya. Perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik yang berbeda, seperti usia, agama, gender, kelas, etnis, ras, atau karakteristik budaya. Budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa dapat memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan yang kepastian adanya perbedaan. Namun itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Di dalam pendidikan, multikultural akan membahas kebudayaan teraktualisasi secara internasional, regional, dan lokal sepanjang sejarah kemanusiaan. Kegiatan pendidikan sebagai sosial kultur pedagogis di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh suku bangsa Indonesia, tetapi juga berbagai negara. 2. Gerakan pembaruan pendidikan. Gerakan pembaruan pendidikan yang dimaksud ialah suatu gerakan perubahan yang diusahakan untuk meningkatkan kemauan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak peserta didik dengan karakteristik tertentu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Walaupun itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan tertentu, terdapat kesenjangan yang muncul dengan fenomena munculnya sekolah favorit yang didominasi oleh orang kaya. Pendidikan multikultur bukan sekedar merupakan praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek pendidikan. 3. Proses pendidikan.
Pendidikan adalah proses menjadi atau pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Berikut adalah beberapa proses dasar dalam memahami pendidikan multikultural. 1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. 2. Persiapan peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat atau antar budaya. 3. Persiapan para pengajar agar memudahkan belajar yang efektif tanpa memandang persamaan atau perbedaan budaya dengan dirinya. 4. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan penindasan di sekolah sendiri. Kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis. 5. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman peserta didik. 6. Pendidik atau aktivitas yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi dan bimbingan materi pendidikan, dan lain-lain. Menurut Paul Grossi, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif. Di dalam pendidikan, akhir-akhir ini keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi menjadi landasan pendidikan multikultural. Dalam memfasilitasi pengalaman pendidikan agar semua peserta didik dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikannya manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, serta global. Pentingnya pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat di dalam kurikulum untuk mengembang kompetensi dan keterampilan hidup. Pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. D. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang dapat mencakup 3 aspek belajar, yaitu kognitif, efektif, dan tindakan, dan berhubungan baik nilai-nilai intrinsik maupun nilai instrumental. Pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural mencakup 1. Pengembangan literasi, etnis, dan budaya. Salah satu alasan utama gerakan untuk memasukkan pendidikan multikultural dalam program sekolah adalah untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. Pertama, kita harus memberi informasi kepada siswa tentang sejarah dan kontribusi dari sekelompok etnis yang secara tradisional diabaikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Kedua, kita harus menempatkan kembali citra sekelompok secara lebih akurat dan signifikan, menghilangkan bias dan informasi menyimpang yang terdapat dalam kurikulum. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, dan sumbangan peristiwa kritis individu yang berpengaruh dan kondisi sosial politik. Ekonomi dari berbagai sekelompok etnis yang mayoritas dan minoritas. Informasi ini harus komprehensif, komparatif, yang harus memasukkan persamaan dan perbedaan di antara sekelompok-sekelompok yang ada. 2. Perkembangan pribadi. Dasar psikologis pendidikan multikultural mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan pengalaman budaya dan kelompok etnis yang dapat memperbaiki penyimpangan yang menganggap nilai yang ada
pada sekelompok yang dominan itu lebih unggul. 3. Klarifikasi nilai dan sikap. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu peserta didik memahami bahwa berbagai konflik nilai itu tidak dapat dilakukan dalam masyarakat pluralistik, dan bahwa konflik itu tidak harus menghancurkan dan memecah belah. Menganalisis dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah kunci dalam proses melepas potensi kreatif individu untuk memperbarui diri di dalam masyarakat. 4. Kompetensi multikultural. Upaya interaksi lintas kultural sering terhalang oleh nilai, harapan dan sikap negatif, kesalahan budaya, dan dengan mencoba menentukan aturan etiket sosial dari satu sistem budaya terhadap sistem budaya yang lain. Pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik mempelajari bagaimana memahami perbedaan budaya tanpa membuat pertimbangan nilai yang semena-mena tentang nilai intrinsiknya. 5. Kemampuan keterampilan dasar. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari peserta didik yang berbeda secara etnis. 6. Persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan multikultural untuk mencapai persamaan dan keunggulan pendidikan mencakup kognitif, efektif, dan keterampilan perilaku. 7. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memulai perubahan di sekolah, pada akhir dan meluas di lingkungan masyarakat. Pada diri peserta didik sebagai agen perubahan sosial ditanamkan nilai, sikap, kebiasaan, keterampilan agar menjadi agen perubahan yang berkomitmen kuat dalam memberantas perbedaan etnis dan rahasia dalam kesempatan dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan komitmen. Selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan ini, desain untuk membuat masyarakat lebih benar-benar egaliter dengan lebih menerima pluralisme kultural. 8. Memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Multikultural perlu menambah materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan, yang menghilangkan prasangka diskriminasi dan stereotip. 9. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Peserta didik harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya maupun nasional. 10. Hidup berdampingan secara damai. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kesalahan pada pembahasan materi multikultural saya. Sekian dan terima kasih.